Oh, belum hidup ini. Kau Tes. siap? Kau siapkan di Tes. Youtube. Oh, udah. Deh. Sudah, Mar? Udah. Ini kau narasumber loh kok. Ini gimana aturannya? Aku live kan ya, Mar? Oh, sudah live punya aku. Oh, kau Karpidol. Ayo. Ya, gimana rule-nya? Yuk kan narasumber. Setiap orang bertanya kau kasih waktu berapa menit? Orang bertanya kan hanya sebentar, Nyo. Aku menjawab. Ya, Terus dia kalau mau nyangga silakan. Bolak-balik aja 3 kali. Bertanya aku jawab. Khusus. Dia kalau nggak puas tanya lagi. Khusus 3 Muslim pertanyaan ya? maksimalnya. Ya, khusus Muslim ya. Iya. Yang Oten sabar dulu. Buat para ikhwan fillah, para mualim, teman-teman yang di bawah, kalau ada yang mau ditanyakan sama Bang Rudi bisa naik ya. Atau sedikit sharing-sharing lah sama Bang Rudi ya. Saya membawa narasumber apologet terbaik 2023, Rudi Yohanes. Mar, kok dibilang tidak ada notifikasi live-ku? Apa penyebabnya itu? Mana lah. Itu subscribe kamu yang nggak tekan lonceng. Tidak di TikTok maksudku. Ini di TikTokku live juga ini enggak ya? Enggak lah. Di YouTube tapi follower lu datang semua nanti. Tenang aja. Enggak, maksudku kayak di TikTok itu kita buat jadi live di tempatmu, live di tempatku bisa dia nak. Si Nandar bisa dibuatnya gitu. Jadi tempatku melihat, tempatmu melihat. Itu PK, namanya PK. Apa itu? PK Pencet itu. kelamin. Iya, bukan. Pejuang koin. Oh. Itu koin kalau itu. Oke, Mar. Enggak apa-apa. Ya begini lebih baik. Ya, Iyalah. silakan Mar. Ya, assalamualaikum Bang Asep. Ngaji cerdas sudah datang. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan sama Bang Rudi. Nongkrong dulu Bang, lagi nyiapin sesuatu ya. Oh iya. Dia lagi biasa. Buat para teman-teman Islam yang mau berdiskusi singkat dengan Wak Lebong atau dengan Bang Rudi. Iya bener gitu namanya. Aku dapat dari Ko Julius loh. Bang Rudi aja ya. Itu kan suka ngejek-ngejek orang dia itu. Dia diejek marah. Tapi kok berani nggak debat sama Julius? Mana berani dia debat sama aku? Siapa yang berani debat sama aku? Zulkifli aja nggak berani, apalagi Julius. Iya. Aduh, kecil kali aku menghadapi Julius itu. Nanti dibilangnya jawabannya apa? Doraemon. Kan pernah dia berdiskusi sama si Fatimah Sedekah. Fatimah Satkia itu kan. Masa dibilangnya Nabi Muhammad naik burak itu katanya. Burak itu diambil dari zaman sekarang pakai kantong Doraemon. Nggak berani Julius ya. Lawak-lawak Julius lawak-lawak berarti. Sampaikan kepada Julius, bilang sama dia, gugatan perdatanya itu pasti akan mati kalau dia tidak pakai faktor X. Kenapa? Dia nggak tahu dia buat di situ berdasarkan LP nomor sekian tanggal 14. Yang benar itu tanggal 9. Bisa gitu ya? Oh bisa lah, karena pengacaranya itu kurang teliti. Banyak lagi dia kurang teliti. Aduh, malu tahu melihatnya itu. Iya, lawak-lawak. Sudah kubaca replik-duplik orang itu pembuktian, alat buktinya pun lucu-lucu dibawa. Kok ditarik-tarik siapa? Si apa namanya itu? Bukan Sofiatul, satu lagi itu loh, siapa namanya? Noperina Solihin. Oh, Noperina Solihin. Udah siap kalau ini udah ada yang antri di bawah ini. Ya naikkan semua. Berapa menit? Ya bertanya kan sebentarnya, buat aja bertanya 1 menit, nanti dia menyangga 3 menit, gitu-gitu aja. Oh gitu ya. 3 pertanyaan maksimal ya. Oh gitu. Gua naikkan nih 1. Debater kemarin sama Nandar kabur. Mana pernah aku kabur, aduh. Selamat si Nandar malam, itu. Ya, selamat malam Mas Han dari Islam Saya Kristen. Islam Bang. Ya, ada yang mau tanyakan sama Bang Rudi?
Iya Bang, mau nanya Bang. Boleh. Saya kan pernah bertanya ke rekan non-Islam. Yesus dan Isa Al-Masih itu apakah beda atau sama? Mereka bilangnya ada yang jawab beda gitu ya. Sedangkan saya pelajari ada di Quran surat Al-Maidah ayat 46. Di situ intinya telah diutus Injil kepada Isa putra Maryam. Berarti kan itu ya Bang ya, apa? Yesus itu sama dengan Isa Al-Masih. Benar nggak sih Bang? Oke, ku jawab. Kalau kamu mengatakan Yesus sama dengan Isa Al-Masih, Yesus yang di Bible atau Isa Al-Masih yang di Bible bahasa Arab sama, iya. Tapi yang kami maksud adalah Yesus yang di Bible atau Yesus yang di iman Kristen itu tidak sama dengan Isa yang di Al-Quran. Bukan yang di Bible bahasa Arab. Bambang Nursena aja keliru. Dikira Bambang Nursena yang nggak sama itu adalah Yesus dengan Isa Al-Masih. Maka dia bilang di Arab dulu Kristen Arab menggunakan. Kalau Kristen Arab tidak, dengan Al-Quran yang kami maksud tidak sama. Gitu loh. Oh, kalau yang Injil itu diturunkan ke siapa Bang? Nah, Di situ kalau jelas Injil ada. Ya, kalau kamu tanya saya Injil itu diturunkan ke siapa? Kalau kamu tanya Injil Isa itu diturunkan kepada Isa. Baca surah Maryam itu ayat 30 mulainya ya. Dia waktu di Boyan dia bercerita bahwa dia sudah diberi kitab. Pertanyaannya yang harus kau gali, kemana Injil Nabi Isa? Maka sesuai rujukan Islam kau hanya bisa buka Sahih Bukhari 3 atau Sahih Bukhari 6467. Dijelaskan di sana yang menulis Injilnya Isa itu namanya Warukut bin Naufal, Waraka bin Naufal. Silakan. Oh gitu Bang. Iya karena kalau itu sudah diterangkan Injil nanti balik lagi ke Al-Maidah ayat 17 Bang. Saya kira itu sama yang Yesus dengan Isa Al-Masih. Itu kan adanya di ketentuan surat kita, nggak menyebutkan Injil itu muridnya atau siapanya gitu yang menuliskan. Hanya Isa Al-Masih putra Maryam gitu Bang. Itu yang diterangkan di Al-Maidah Bang. Perbedaan yang paling menyolok antara Isa dengan Yesus, yang paling sakral adalah Isa tidak disalib. Ya, Yesus disalib. Itu yang paling sakral. Kemudian kelahirannya. Isa itu lahir di bawah pohon korma dan di samping pohon korma itu ada sungai. Baca nanti surah 19 mulai dari ayatnya ke-16 dan seterusnya. Di ayat 16 dikatakan bahwa Maryam itu pergi menyingkir ke timur Baitul Maqdis. Timur Baitul Maqdis itu bukan Bethlehem. Bethlehem itu selatannya Baitul Maqdis. Timurnya itu ke arah Arab Saudi sama Iran. Itu baca peta. Nah, kemudian fakta arkeologinya saat ini kalau kita pergi ke Yerusalem, meskipun saya tidak pernah ke Yerusalem atau ke Israel lah ya. Di Bethlehem itu ada dibuat situ sudah dibuat bangunan. Inilah tempat kelahiran Yesus. Nah, maka lihat di situ ada nggak pohon kurma? Kan tidak ada. Ada nggak sungai di sampingnya? Kan tidak ada. Berarti tempatnya itu berbeda dengan tempat kelahiran Nabi Isa. Yang paling fatal adalah baca kau surah 19 ayat 16. Di sana dikatakan dia ke timur Baitul Maqdis. Silakan. Oke Bang, ntar saya belajar lagi. Saya baru Al-Maidah ayat 46 Bang. Siap. Oke, terima kasih Bang. Oke, sama-sama Pak. Ini saya naikkan lagi ya. Bisa antri satu persatu ya. Selamat malam Pak. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, langsung aja Pak, bisa bertanya sama Bang Rudi, sharing-sharing, diskusi kecil bisa. Silakan Pak. Oke, mau tanya sama Rudi nih, kebetulan. Mau nanya, sebelum Yesus itu lahir, Yesus menjadi apa? Atau lebih jelasnya Yesus sebelum lahir itu apa? Begitulah. Oke. Sebelum Yesus ada, sebelum Yesus jadi manusia
datang ke dunia ini, dia jadi apa? Itu termaktub di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Yesus itu adalah firman. Titik. Silakan. Pada mulanya dia firman. Oke, sebelum Yesus ada, bukankah sudah ada kehidupan seperti orang tuanya Maria? Bukan begitu kan? Nah, lantas seperti apa penyembahan firmannya itu? Oke. Sebelum Yesus ada, ibunya sudah ada. Bernama Maria, betul. Nah, Yesusnya di mana? Yesusnya Ya, masih betul. bersama-sama dengan Bapa di sorga. Yesus Ya, masih pasti. di dalam sorga. Nah, karena dia adalah firman itu sendiri. Silakan. Bagaimana cara penyembahannya? Gitu. Ya, penyembahan orang Yahudi dari dulu sampai sekarang sama. Dia menyembah YHWH, Elohim, Adonai, ya biasa. Ada nggak sejarahnya? Ya adalah Bible itu kan mengandung sejarah juga itu. Sejarah sebelum Yesus ada itu. Ya adalah, baca aja Alkitab itu. Mar, foto aku lah besarkan Mar. Kan Oh, gitu. ganteng aku Iya. Mar. Iya, bentar Enggak, makanya saya ini. kan bertanya sama Apa Alvin. tuh? Makanya saya nggak tahu. Makanya saya bertanya, ada nggak sejarah sebelum adanya Yesus? Ada. Ada. Alkitab itu juga berisi kitab sejarah. Maka dijelaskan bagaimana penyembahan bangsa-bangsa Israel itu. Kan sudah ada Boleh semua. dibacakan sedikit nggak? Sedikit aja. Ya baca aja lah dari kitab mulai dari Musa. Mereka menyembah namanya Yahweh. Maka Musa dipanggil ke atas bukit. Atau diangkat dia jadi Tuhan. Karena ada Musa diangkat jadi Tuhan. Keluaran 7 ayat 1. Jadi sebelum Yesus itu Musa. Musa itu hanya Tuhan bagi Fir'aun. Bukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan bagi seluruh umat manusia. Berarti sejarah sebelum Yesus itu adalah Musa. Sebarah sebelum Yesus itu ada namanya Nabi Maliaki. Ada nggak sejarah Nabi Maliaki itu seperti apa? Ya baca aja kitab Maliaki. Pakai yang online. Tanyalah yang keimanan kayak gitu tuh, tinggal baca aja. Sejarah dikit. Maksud Ya, saya kan gimana Pak? bagaimana? Ya udah. Ya. Kalau ya udah. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Ini banyak yang mengantri soalnya ini. Silakan. Ntar saya turunkan dulu ya. Nah, saya naikkan dulu. Cari nih banyak nih. Nih, bawa. Assalamualaikum. Pak, siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, langsung aja Pak. Saya mau Tanya tanya sama Mario. Bang Rudi nih. Siap. Kan Monggo. pada waktu Yesus belum turun, kan Yesus berupa firman katanya bersama Bapa. Lah Bapa itu apanya Yesus? Oke, Bapak itu sebentar ya. Kami menganut paham Allah Tritunggal. Ya. Jadi kalau kamu tanya bagaimana Tritunggal itu? Ada Bapa, ada Firman atau Yesus itu, dan ada namanya Roh Kudus. Ya itu dia. Jadi Bapa itu siapa? Yaitu Bapa yang di surga, atau Yehova, atau Yahweh. Ya, silakan. Berarti Tuhannya orang Kristen sama dong dengan orang Yahudi. Sebenarnya Yahweh. Ya benar, karena itu kami tidak pernah mengatakan kitab Yahudi itu diubah-ubah. Karena kami memang mengambil kitab mereka. Berarti sampai sekarang artinya bukan Yesus dong Tuhannya. Yang Tuhannya yang Yahweh itu tadi. Nah, makanya kalau kamu bertanya Tuhan kami itu siapa, kan sudah saya bilang Allah Tritunggal.
Allah Tritunggal itu di dalamnya ada Roh, ada Firman dan ada Bapa itu sendiri. Jadi kalau kamu tanya, apakah kami menuhankan Yesus? Ya. Kenapa kami menuhankan Yesus? Ketika Yesus bersama-sama dengan Bapa itu. Yohanes 1 ayat 1. Tapi ketika firman menjadi buku, itu namanya kitab suci. Kami tidak menuhankan kitab suci. Paham tak? Oke, sampai sini saya sudah paham. Sudah bisa kesimpulannya lah. Oke, makasih. Yuk. Assalamualaikum. Bang Umar. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya naikkan satu-satu Bang Rudi ya. Kenapa ya umat Assalamualaikum Muslim Pak Bang Manu? bingung kali mengenai ketuhanan Yesus ya? Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, Silakan, Pak. Pak Rudi, mau tanya, Pak. Ya. Yesus kan dibunuh disalib sama tentara Roma, Pak. Pak, apakah tentara Roma itu berdosa, Pak, atau gimana itu, Pak? Oke. Yesus tidak pernah dibunuh. Itu dulu ku jelaskan. Karena Yohanes 17:18 mengatakan, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Yang benar adalah Yesus ditombak tentara Romawi, betul. Dan Yesus menyerahkan nyawanya. Kalau dibunuh itu ada yang mengambil nyawanya. Ini tidak ada yang mengambil nyawa Yesus. Ya, kemudian kamu tadi nanya apa ya? Lupa aku. Maksudnya, Pak, tentara Roma itu kata saya apa? Ya. Itu telah membunuh Jawab. Yesus. Tahu. Apakah tentara Romawi berdosa? Ketika mereka menombak Yesus, ketika mereka menyalibkan Yesus, mereka berdosa. Tetapi sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi setelah itu makanya ada tentara itu mengatakan, wah dia betul adalah Sang Mesias. Dosa semua orang yang terlibat dalam peristiwa penyaliban itu diampuni Yesus. Nah setelah itu mereka berbuat dosa, itu kan lain cerita. Silakan. Ya, boleh satu lagi, Pak, bertanya, Pak? Boleh, silakan. Oke. Sebelum lahirnya Yesus, orang yang sekarang ini siapa yang disembah, Pak? Sebelum lahirnya Yesus, orang yang sekarang, kami ini sekarang. Orang yang sebelumnya sekarang ini dahulu lah. Siapa yang disembah? Oke. Orang sebelum Yesus itu tetap menyembah Allah Tritunggal. Itulah sebabnya ketika Musa mendengar suara, dia mengatakan, ya Tuhan. Kenapa dia mengatakan ya Tuhan? Setiap suara itu datang pasti ada yang menyuarakannya. Yang menyuarakan itu pasti hidup. Kalau mati nggak bisa bersuara. Suara itu tidak bisa hadir sendiri. Pasti ada yang menyuarakannya. Maka itulah Tritunggal itu setiap firman itu datang, Tritunggal hadir. Ada suara, ada yang bersuara, dan ada dia hidup. Roh Kudus yang menghidupkan. Silakan. Tapi kenapa berpindah sekarang ke Yesus yang disembah, Pak? Oke. Sebenarnya kami tidak menyembah Yesus utuh. Kan sudah dibilang Allah Tritunggal. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Baptislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Yesus mengajarkan doa. Kami berdoa harus mengalamatkan doa kami ke Bapa di sorga. Kemudian Yesus mengatakan, mintalah dalam namaku. Maka kami meminta di dalam Yesus, nama Yesus. Kemudian Yesus mengajarkan lagi, berdoalah dalam roh dan kebenaran. Jadi ketiga-tiga ini, Bapa, Yesus, dan roh itu harus sama. Tidak boleh kami menuhankan satu aja. Oh, berarti enggak satu Tuhannya, Pak, ya? Maksudnya tidak boleh kami menuhankan Roh Kudus saja. Tidak boleh kami menuhankan Yesus saja. Tidak boleh kami menuhankan Bapa saja. Tapi kami menuhankan Allah Tritunggal. Oh iya, berarti menyembah Bapa, Anak gitu ya. Ya oke Pak, terima kasih Pak ya atas jawabannya. Yuk, sama-sama. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kan saya enak. makan lagi. Kalau kalian bertanya sama Kristen, kami selalu menjawab dari Bible. Beda dengan room sebelah lagi. Ditanya tentang Islam, lari ke Bible. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Silakan apa? Silakan apa sih? Ketawa. Menanya, Bang, kenapa Ya. Yesus mati digantung, Bang? Oke, ku jawab. Kalimat gantung di sini itu digunakan para uclim-uclim untuk menghina saja. Ya, sebenarnya sih kalimat gantung ada, tetapi bukan digantung leher. Kalau tergantungkan dia dipaku, ada yang bilang gini, ada yang bilang gini. Kalau dipaku, coba aja kau nanti paku Tapi itu dirimu, celananya pasti udah kering tergantung. belum, Bang? Kenapa? Celananya Yesus sudah kering belum? Nah, inilah cerminan Islam sesungguhnya Islam. Maunya menghujat, ya begitu dia. Kalau ditanya, apakah celana Yesus sudah kering? Ya lebih kering daripada celana Muhammad. Jangan udah. Kau turunkan aja itu, penghujat aja itu. Iya. Nah, nih. Ini gua ini. Bahaya nanti hujat-hujatan nanti. Wes, Dokter Andiani. Oh, kirain Bang Rudi yang host nih. Si Umar. Ternyata layarnya besar di ini. Ito Rudi ya. Bukan layar Rudi, Ito Rudi. Bukan, itu udah benar. Ya, itu udah benar. Dapat ilmu lagi nih. Kok dimatikan? Kayak Daeng juga. Kalau Daeng itu kan nggak peduli dia cowok apa cewek, Daeng ya Daeng. Ya, apa yang mau ditanya Bu Dokter? Mau apa ini? Oh, Rudi Yohanes menjawab. Siap. Mar, membuat tulisan gitu pakai apa, Mar? Karpidol. Spidol. Ada itu yang gambar spidol itu kan ada di bawah itu. Masuk di stiker. Stiker. Maunya ditanya apa, Bang Rudi? Yang bisa dijawab. Kok maunya ditanya apa? Aku mah bebas-bebas aja. Silakan. Mbak Epi. Kembali ketemu. Ini yang kemarin kan dilanjut aja, belum tuntas sebenarnya itu, nggak dapat jawaban aku. Tanya aja, lanjut di Bu roomnya Dokter. Bukti. Gini loh, ya saya bilang Bang Rudi ini memilih menabikan dan merasul atau memesiaskan Paulus tuh, ya, dibanding Mesias, Rasul ataupun Nabi yang lain. Mending dia pilih Paulus gitu. Tapi ke Bu Utinya nggak mau Bang Rudi. Makanya saya bilang kok Bu Uti dengan Bang Rudi nggak kompak gitu. Ya, Nah Bu Dokter. kalau Bu Uti nggak mau memilih menabikan Paulus, merasulkan ataupun memesiaskan Paulus. Ya, Bu Dokter. Kemarin Ibu kan membilang perbandingannya antara Muhammad dan Paulus. Saya tidak membandingkan dengan Yesus dengan Musa. Kan Ibu Dokter bilang bahwa Muhammad itu adalah nabi terakhir, maka semua orang yang hidup setelahnya adalah umat Muhammad. Kan saya bilang, lebih bagus saya menabikan Paulus. Kan itu iman saya. Bukan saya bilang Paulus itu lebih dari Yesus, lebih dari Musa, enggak ada. Dibalik-balik loh ini. Silakan. Iya, kan saya bilang dari empat, saya bilang sama Bu Uti nih, dari 4 nabi Mesias kan, ya. Musa, Daud, Yesus, Rasulullah Muhammad, ya, pilih menabikan siapa dari keempat itu, kan? Pilih merasulkan siapa, memesiaskan siapa, Bu Uti, kan? Dia nggak ngomong tuh kemana-mana gitu. Terus saya ingatkan, kalau Bang Rudi milihnya Paulus gitu, ya, milihnya Paulus. Kenapa Bu Uti nggak milih? Itu loh maksud saya. Pilihan Bu Dokter aja nggak ada Paulus. Bu Dokter bilang ada 4, Musa, Yesus, satu lagi Daud, satu lagi Muhammad. 4. Iya, Yang makanya mana Paulusnya? itu. Iya, ini kan 4 nggak ngomong Bu Utinya. Makanya aku kasih bocoran. Aku kasih bocoran pernyataan pilihan Bang Rudi.
Ya, Nah, siapa aja kalau Bang Bang Rudi? Rudi gini loh, yang dia pilih nabikan itu adalah Paulus, yang dia pilih sebagai Mesiasnya, Rasulnya ya Paulus, Bu Uti. Kenapa Bu Uti nggak milih seperti itu juga? Nah, begitu maksud saya. Bu Karena Andini, alergi Bu Utinya dengan keempat Nabi dan Mesias ini, Bang Rudi. Saya Bu bilang Uti, kan Bu Uti, Bu Uti kan ini Bu kan Uti, bukan kaum Yahudi. Bu Bu Uti ini kan Andini, bukan kaum Yahudi. Sementara kaum Yahudi itu kan menabikan, merasulkan atau memesiaskan Rasulullah Musa tuh. Kemudian Sabi'in juga, Bu Uti bukan kaum Sabi'in gitu. Jadi wajarlah kalau memang menolak menabikan ataupun memesiaskan, merasulkan Rasulullah Daud. Begitu pula Bu Uti bukan kaum atau suku Nasrani. Maka mustahil memilih menabikan, merasulkan atau memesiaskan Yesus sebagaimana Bunda Maria. Bunda Maria kan menabikan Yesus tuh. Bunda Maria merasulkan, memesiaskan, menjadikan Yesus itu sebagai pelihat asli, menjadikan Yesus itu sebagai parakletos asli, menjadikan Yesus itu sebagai ruh Bu Andini, kebenaran, ruh Bu Andini, penolong, sebentar. ruh Bu penghibur. Andini, sebentar dulu Bu. Ibu Hmm. kan sudah melakukan pemutarbalikan fakta kepada saya. Ibu bilang kemarin bukan begitu, bahwa saya ini mau tak mau, suka tidak suka adalah umatnya Muhammad. Kan itu Ibu bilang, saya Aku bilang bilang bukan umatnya, bedakan kaum dengan umatnya. umat. Baca Tahu ada masih bedanya? videonya. Tahu bedanya kaum dengan umat? Ya itulah kaum lah, anggaplah kaum. Oh ya. Kaumnya Muhammad. Memang kaum aku Terus ngomongnya. Ibu bilang, berarti kamu menabikan Muhammad. Saya dijawab, sesuai iman saya lebih bagus saya menabikan Paulus. Bukan saya bilang tidak menabikan Yesus, bukan tidak memesiaskan Yesus. Dan Ibu Andini perlu ketahui bahwa Yesus itu tidak untuk Nasrani saja. Itu kekeliruan Bu Andini. Jadi gini Kristen lagi. juga iya. Jadi dibandingkan Yesus dengan Paulus, Bang Rudi menabikan Yesus daripada menabikan Paulus, begitu. Merasulkan Kalau Yesus Ibu bilang daripada merasulkan perbandingannya Paulus. Iya. ya, kalau kemarin kan Ibu milih bilang Yesus. begitu. Ibu bilang bukan begitu tentang kepada Muhammad. Terus Ibu bilang Nabi Yesus, saya bilang kami enggak Nabi lagi diutus tapi langsung Tuhan turun. Nah, kalau Ibu bilang mana kamu pilih Yesus atau Paulus? Ya tentu Yesus dong. Arti Kristen kan pengikut Yesus, bukan pengikut Paulus. Nah kalau itu ngomongnya Bu Uti gini, kalau tentang itu dia bilang, saya bilang kan, loh itu Bunda Maria menabikan Yesus anaknya, merasulkan, memesiaskan Yesus anaknya, ya. Kalau Bu Uti yang mana? Apakah Ibu Uti sama dengan Bunda Maria, menabikan Yesus, merasulkan Yesus juga, memesiaskan Yesus juga, menjadikan Yesus sebagai suatu hasanahnya, teladan yang baik gitu, ya, menerima penginjilan asli daripada Yesus. Tapi Bu Uti mau Satu ngomong lagi ini, saya luruskan, Bu. kita itu nggak mengenal Nabi lagi. Gini, Terus gini. saya bilang, Saya iya dulu. Bu Uti katanya nggak mau mengenal Ya. Nabi lagi. Terus saya Saya bilang, ya tangain silahkan Ibu nggak mau bernabi, tapi jangan paksa Bunda Maria itu tidak menabikan anaknya, tidak merasulkan anaknya. Ya silahkan kalau Bu Uti sendiri nggak mau. Gini, Saya Bang Rudi. luruskan dikit Bu. Iya, itu bisa Yesus tidak ditanyakan. pernah merasulkan. Bisa ditanyakan nama Ibu Ti aja, soalnya udah ada Betul. Ustadz Yusuf. Ya, mohon maaf ya. Kok ini sama ada aku. Ustadz. Dan ingat Maria tidak pernah merasulkan Yesus ya Bu. Ya, udah. Karena rasul itu yang mengangkat itu Yesus. Ya. Halo, assalamualaikum Bang Palen. Selamat malam, ini kawan lama malam, ini. Ustadz Yusuf PI. Waduh, lama ketemu tak lagi jumpa ini. kita di room ini. Iya, Ya, lama tak jumpa. Ya. Selama aku berdebat karir debatku, hanya ente lah orang yang paling berani berdebat. Pakai tutup mata dengan aku dulu. Masih ingat kan? Ya masih ingat lah, itu seumur hidup kita nggak akan melupakan. Makanya kan saya ajak lagi, kalau bisa pakai tutup mata, masuk dalam karung, ceburin ke laut gitu. Nggak napas lah, Tat. Kalau yang lain kan beraninya tutup kamera. Kalau kita kan tutup mata. Luar biasa itu, Tat. Ya, harus jentel lah. Gini. Saya mau tanya ke Bang Rudi saja, karena saya ada melihat videonya Bang Rudi dalam menanggapi saya gitu, Bang Palen. Boleh ya? Boleh. Boleh. Ada dua hal yang perlu saya tanyakan ke Bang Rudi.
Yang pertama, ketika saya mengangkat ya isu tentang Kristen diludahi Yahudi, itu Bang Rudi ada menjawab melalui video. Kan seperti itu. Nah, di situ saya lihat jawaban Bang Rudi nggak ada yang spesifik. Tidak ada bagi saya itu hal atau poin yang dapat saya tangkap. Nah, sekarang saya mau tanyakan secara detail. Apa tanggapan Bang Rudi ketika melihat Kristen diludahi orang-orang Yahudi? Di beberapa video kan kita sudah dapat melihat videonya ya. Silakan ditanggapi. Ya, kan sudah kujawab juga di situ. Jangankan Kristen, Kristus saja diludahi, apalagi Kristen. Dan makanya aku bilang di situ seolah-olah orang Pak Ustadz Yusuf PI ini mau mencari perlindungan di balik Kristen. Woi Kristen, kalian sudah diludahi loh. Yang lebih parah saya bilang apa, di Aqsa itu orang Muslim mau sholat kan lebih parah kalian dari kami. Yesus aja diludahi. Silakan. Oke, barusan saja saya mengangkat sebuah video. Kristen di Yerusalem itu diusir ketika mau beribadah. Mereka ditendangi. Itu baru saja. Tapi saya upload ke YouTube saya, itu pelanggaran Bang Rudi. Jadi jangan coba-coba angkat itulah untuk kemaslahatan ente gitu, YouTube ente gitu ya. Nah, itu ada juga hal yang terjadi kepada Kristen ketika mereka mau beribadah, mereka diusir sampai ditendang. Itu suatu hal yang sama gitu loh. Nah, jadi di sini yang saya mau ajukan ke Bang Rudi, tanggapan yang seperti ini bagi kita Kristen, bagi kita Muslim seperti apa? Karena gini ya Bang Rudi, bagi saya penistaan yang terbesar di muka bumi ini ketika kita menghargai orang, ketika kita menghormati orang, tetapi orang tersebut malah melecehkan kita gitu loh. Jadi saya di sini mengajak Bang Rudi sama Kristen yang baik-baik tuh ya, yang baik-baik, ayo kita bersatu gitu loh. Ini orang bukan seperti yang kita pikirkan. Memang di kitab Bang Rudi ada, barang siapa memberkati Israel, maka dia akan diberkati. Barang siapa yang mengutuki Israel, maka dia akan dikutuki. Kan seperti itu ada di Bilangan sama di Kejadian. Saya paham gitu loh. Nah, itu statusnya di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru dia adu mekanik gitu loh. Adu mekanik dengan di kitab Matius. Itu seperti apa gitu loh. Katanya Israel, bangsa tersebut dicabut dari perjanjian Allah, dari kerajaan Allah, tapi akan diberikan kepada bangsa yang lain. Nah, bangsa yang lain ini siapa yang dimaksud? Ya, kalau Ustadz baca ayat itu kan perumpamaan itu, bukan sesungguhnya. Jadi dibuat di situ perumpamaan, seumpama. Ya, nah, kalau mengenai yang tadi Ustadz bilang diludahi, ya kita kan senasib di Israel itu, dipukuli pas ibadah. Untungnya Ustadz bilang baru saja, berarti baru hari ini terjadi. Yang kemarin-kemarin kan tidak ada, kan gitu. Tapi intinya kalau kami orang Kristen, kami sudah yakin Yesus aja mereka ludahi, apalagi lah kami. Tapi itulah hukum Tuhan. Tuhan sudah memilih bangsa itu jadi bangsa pilihannya. Kita bisa apa? Sama dengan Ustadz. Melihat di Arab. Banyak TKI-TKI yang disiksa, yang dipenggal karena membunuh itu. Padahal belum bisa jadi nggak terbukti itu membunuh misalnya. Karena dia kepepet, karena dia berkosa misalnya. Terus banyak anak-anak bawa pulang lahir. Bisa nggak kalian mengutuki Arab? Begitu kalian kutuki Arab, ditutupnya keran masuk, kalian berhaji. Kan jadi sulit kalian. Ya, sama dengan kami. Mana mau kalian mengutuki Arab? Kutukilah Arab itu. Banyak situ TKI-TKI yang terlantar, yang diperkosa, yang apa segala macam. Kan tidak mungkin. Silakan Tat. Gini Bang Rudi, itu perihal di perjanjian lama. Di Bilangan 24 itu dikatakan itu perkataan Bileam ketika dia memberkati Israel. Di Kejadian 27 nomor 29 ayat 29 di situ dikatakan ketika Nabi Ishak memberkati Nabi Yakub gitu ya. Nah, ini kan adu mekanik gitu loh Bang Rudi. Adu mekaniknya sama Matius 21 nomor 43 ayat 43.
Di Matius 21 ayat 43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi kan Israel ini dia diberkati pada masa perjanjian lama gitu loh maksud saya. Dan di perjanjian baru telah dibatalkan dengan catatan Matius. Lah, lalu mengapa kalian pihak Kristen masih saja memuji bangsa yang meludahi kalian gitu loh. Di sini saya nggak habis pikir gitu loh Bang Rudi. Begini loh Ustadz. Ustadz kan membacanya sampai Matius. Tidak sampai kepada Wahyu. Di Wahyu dikatakan yang masuk dalam kerajaan Allah itu, kerajaannya ya, bukan sorga. Sorga itu wilayah luasnya, contoh Inggris. Kerajaannya itu Buckingham. Yang masuk ke Buckingham itu atau kerajaan Allah itu 144.000 orang. Diambil dari 12 suku Israel minus Dan digantikan dengan Manasye. Nah, dari situ saja Ustaz harusnya paham. Sampai hari kiamat pun Israel ini tetap menjadi anak kesayangan Tuhan. Nah, ketika Yesus mengatakan daripadamu akan diambil. Kan sudah dijelaskan seumpama, itu kan perumpamaan. Baca saja dari ayat 1 sampai 43, 42 itu. Biar kalian lebih paham. Nah, perumpamaannya apa? Bahwa dahulu keselamatan itu hanya bagi bangsa Israel. Kemudian Yesus mengatakan bagi itu berubah menjadi keselamatan datang dari bangsa Israel. Sehingga manusia-manusia lain bisalah menuju sorga. Itu yang dimaksud. Bukan merujuk kepada satu kaum. Seluruh umat manusia. Bangsanya apa? Bangsa manusia. Bukan bangsa hewan. Bukan bangsa kera. Pahami dulu Tat. Silakan. Oke. Itu maksud Bang Rudi perumpamaannya gitu ya? Perumpamaan tentang masalah apa itu? Yaitu dahulu bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka ajalah yang masuk surga. Di luar itu tak akan pernah ke surga. Maka Yesus mengambil itu dan menjadikan seluruh bangsa bisa masuk surga. Yakni bangsa manusia. Bangsa jin tidak bisa masuk surga. Oke. Kalau itu menurut Bang Rudi perumpamaan, bangsa jin nggak bisa masuk surga. Terus dari perumpamaan itu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, ini ke arah mana gitu loh? Kerajaan tersebut akan diserahkan kemana? Dan bangsa tersebut akan menghasilkan buah kerajaan itu. Itu di mana? Bangsa siapa yang dimaksud selain Israel? Di situ dibilangkan akan mengambil, bukan seluruhnya diambil. Sudah. Keselamatan yang dari bangsa Israel diambil. Sehingga baik orang Israel maupun orang pahami dulu konsepnya itu. Oh, begitu. Jadi maksudnya itu juga diserahkan kepada bangsa lain selain Israel gitu. Betul. Seluruh bangsa manusia bisa menjadi masuk surga. Kalau dulu kan tidak bisa. Hanya orang Israel yang menuju surga. Baik. Kalau itu jawaban Bang Rudi saya terima aja, nggak apa-apa. Karena kan saya di sini statusnya bertanya, bukan mendebat Bang Rudi gitu ya. Oke, perinciannya seperti itu menurut Bang Rudi kan karena ini juga direkam, nanti saya ambil rekamannya gitu. Boleh saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bang Rudi? Silakan, silakan. Baik, begini. Kita tahu 10 hukum Taurat itu ada 10 poin, kan kayak gitu. 10 poin nih. Yang salah satunya yang salah satunya atau 2 poin lah yang saya sebutkan, tidak boleh membunuh dan tidak boleh mencuri. Kan kayak gitu. Nah, ketika Yesus mengatakan kepada muridnya, coba kamu ke kampung itu, di situ ada keledai yang tertambat. Di situ kan tidak ada di dalam kalimatnya bahwa keledai tersebut telah dikembalikan. Nah, sesuatu barang yang tidak dikembalikan namanya mengambil hak orang lain.
Kan kayak gitu. Ya. Nah, ini kan 10 hukum Taurat katanya 1 iota pun tidak dapat dihapuskan. Jangan mencuri gitu. Nah, begini Bang Rudi, saya mau minta tunjukkan di perjanjian baru. Di perjanjian baru saja ya. Di mana 10 hukum Taurat itu diterapkan di perjanjian baru. Kalau di Al-Qur'an ada semuanya. Di perjanjian baru yang saya temukan malah kata Paulus di 2 Efesus 15 bahwa hukum Taurat itu semuanya telah dibatalkan. Itu gimana? Ini adu mekanik lagi gitu loh. Ku jelaskan. Mengenai Yesus menyuruh murid-murid dari Betfage menuju gerbang Yerusalem untuk mengambil keledai itu. Pak Yusuf PI bisa nggak membuktikan seorang manusia mampu melihat puluhan kilometer ke depan? Kan tidak mampu. Karena Yesus itu adalah sang firman, dia itu adalah firman jadi manusia, dia itu adalah Tuhan itu sendiri, maka jarak puluhan kilometer pun ratusan, bisa dia tahu apa kondisi di situ. Tahu nggak? Setelah itu Yesus kan memberikan kata kunci. Kalau ada nanti orang bertanya, bilang Tuhan membutuhkan. Ini kan dibuat sudah sebuah alur cerita, bagaimana cerita penyalipan. Aktor-aktornya sudah ditempatkan Tuhan. Maka kalau tanya saya, aktor yang di Betfage itu, yang dekat gerbang Yerusalem itu malaikat. Kenapa malaikat? Hanya dia yang tahu bahasa sandi itu. Kan ditanya, kok ambil keledai ini? Mereka menjawab apa? Tuhan membutuhkan. Ya sudah katanya. Kalau itu manusia, maka ketika mereka Tuhan membutuhkan, Tuhan yang mana? Pasti dia bilang, itu punya kami loh katanya. Kok kami ambil? Pasti mereka gaduh. Kelahi. Nah, kemudian keledai itulah yang dibawa Yesus masuk ke Yerusalem. Apa maknanya? Yesus mau mengajarkan kepada dunia bahwa Kejadian 16 ayat 12, keturunan Ismail lakunya seperti keledai liar. Jadi Yesus mengajari murid-murid Yesus atau pengikut Yesus harus menunggangi keledai liar ini untuk masuk ke Yerusalem. Itulah sebabnya sampai sekarang kalian lihat aja Amerika menunggangi Arab Saudi. Ya. Kamilah yang dikatakan Yesus yang menunggangi. Keledai itu yang kami tunggangi. Nah, itu. Sekarang mengenai hukum Taurat. Rasul Paulus mengatakan itu, hukum Taurat hanya berlaku untuk orang Yahudi. Pahami dulu konteks hukum Taurat. Banyak uclim-uclim nggak paham apa itu hukum Taurat. Hukum Taurat hanya berlaku untuk orang Yahudi. Orang di luar Yahudi tidak berlaku hukum itu. Pahami dulu. Nah, lantas bagaimana kami mau hidup di bawah hukum apa? Maka kami hidup di bawah hukum Yesus. Hukum kasih. Yaitu yang kami hidupi. Kami nggak bisa hidup di bawah hukum Taurat karena bukan orang Yahudi. Pahami. Kalau kami Yahudi, kami wajib hidup di bawah hukum Taurat. Kan sudah dibilang, kerajaan itu akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain. Bangsa lain itu apa? Di dalam hukum Yahudi hanya ada 2. Bangsa Israel dan bangsa di luar Israel. Kan itu. Bagaimana orang ini mau selamat? Mereka tidak bisa hidup di bawah hukum Taurat karena bukan orang Yahudi. Silakan. Sudah cukup jelas kupikir itu. Saya rasa belum jelas, Bang Rudi. Mengapa saya rasa belum jelas? Di sini saya ada 3 poin yang saya tangkap dari penjelasan Bang Rudi gitu ya. Poin yang pertama, tadi ketika di Betfage, Yesus katakan kepada murid-muridnya, bilang saja pada orang itu, Tuhan memerlukannya. Kok Tuhan bisa memerlukan sesuatu ya? Itu yang gak habis pikir saya. Padahal kan Tuhan itu maha kuasa, tapi kok dia memerlukan sesuatu? Ini salah satu penjelasan dari Bang Rudi yang gak masuk akal bagi saya. Karena Tuhan memerlukan sesuatu, memerlukan keledai orang. Itu tolong dijelaskan mengapa Tuhan memerlukan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Bang Rudi mengatakan, itu Yesus kan tahu di kampung itu puluhan kilo katanya ada keledai orang. Manusia mana yang dapat mengetahui seperti itu?
Bang Rudi, jangan lupa Nabi kami pun bisa mengetahui seperti itu, Bang Rudi. Ya, contoh di dalam Quran surah At-Tur ayat 6, wal bahril masjur, di situ dikatakan di dalam laut ada api. Apinya tidak dapat menghabiskan air laut dan air lautnya tidak dapat memadamkan api tersebut. Nabi kami di Arab, api di dalam laut itu terjadi di mana? Di Amerika Utara, ya, puluhan ribu kilometer, puluhan ribu kilometer, Nabi kami tahu gitu loh. Kalah Yesus cuma puluhan kilometer doang gitu loh. Jadi hal seperti itu bukan menjadi alasan untuk menuhankan manusia gitu loh, maksud saya Bang Rudi. Kalau mau hebat-hebatan, saya lebih menuhankan Nabi Muhammad jadinya daripada Yesus, karena lebih jauh Nabi Muhammad taunya gitu. Dia di Arab, terjadinya di Amerika Utara. Nah, kan seperti itu perbandingannya. Jadi ini adalah alasan yang gak masuk akal bagi saya ya. Silakan Anda berpikir. Yang ketiga, Bang Rudi, apakah Bang Rudi lupa di Matius 5 ayat 18? Karena aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi selama ada langit, ada bumi, hukum Taurat nggak dihapuskan, Bang Rudi. Yesus saja mengikuti hukum Taurat gitu loh. Loh, Bang Rudi yang mengaku pengikut Yesus, kenapa memilih hukum yang lain? Makanya saya tanyakan, mengingini hak orang lain, itu namanya mencuri gitu loh. Mencuri, sedangkan di poin hukum Taurat mencuri itu dilarang. Ah, itu gimana Bang Rudi? Ini bertentangan dengan perkataan Yesus gitu loh. Apa yang dikatakan oleh Bang Rudi dan Paulus. Jadi seperti itu. Coba. Oke, aku jawab. Kalimat mencuri keledai itu tidak tepat. Karena dalam KBBI definisi mencuri apa? Barang yang diambil itu ada pada orangnya, penguasanya. Ya kan? Ini kan tidak. Barang itu terletak-letak di pinggir jalan. Kemudian dia bermisi. Kan dia bertemu dengan pemilik. Kok kau ambil keledai ini? Tuhan memerlukannya katanya. Oh, ambillah, bawalah. Itu namanya bukan mencuri. Maka Yusuf PI, kalau aku permisi sama Yusuf PI, Yusuf aja lah. Sup, aku ambil komputermu ya, ambillah. Itu bukan mencuri. Tapi kalau aku ambil barang itu dari kekuasaanmu, dari rumahmu, baru itu mencuri. Tanpa permisi. Ya, berarti sudah gugur. Kemudian yang kedua, kamu bilang di surah At-Tur ayat 6. Begini loh, Yusuf. Di surat At-Tur itu yang berkata bukan Muhammad. Tapi Allah SWT. Kecuali kau mengatakan Muhammad adalah Allah, betul. Kau bilang itu Muhammad yang berbicara itu. Wajar dong Tuhan berbicara yang ratusan bahkan ribuan kilometer dia tahu. Karena Allah. Oke. Bang Rudi mengakui ya? Tuhan kami itu Tuhannya. Ya Tuhannya Muhammad tentu aku akui. Tidak mungkin ku bilang Allah itu bukan Tuhannya Muhammad. Kelawak. Ya lanjut dulu. Oke ya, paham ya? Nah, begitu juga Yesus. Sesuai definisi yang kau bilang, berarti benar. Yesus Tuhan. Dia tahu berapa kilometer ke depan. Padahal zaman itu kan banyak pohon. Tidak bisa ditembus mata, tapi dia tahu. Bukan seperti sekarang. Ada jalan aspal, ada satelit. Nah, kan begitu. Kalau masalah itu Tuhan kami lebih hebat. Ketika dibawa iblis ke atas bukit, maka iblis menunjukkan seluruh bumi ini. Maka Yesus melihat seluruh bumi. Kenapa dia bisa melihat seluruh bumi? Karena mereka itu hadir. Maka seluruh bumi bisa dilihatnya. Tapi kita bukan berbicara itu lagi. Intinya, At-Tur 6 yang kau bilang itu bukan ucapan Muhammad. Itu firman Allah. Jadi jangan kau bilang Muhammad lebih hebat ya. Muhammad nggak bisa melihat jauh, membaca pun nggak bisa. Yesus bisa menulis, bisa membaca. Kalau banding-bandingan. Kemudian kau bilang Matius 5 ayat 18. Yesus memang tidak pernah menghapus hukum Taurat.
karena dia orang Yahudi. Tapi ada nggak Yesus mengatakan hukum Taurat berlaku kepada para goyim? Ada nggak? Atau hukum Taurat berlaku kepada orang di luar Yahudi? Ada nggak? Kan tidak ada. Kenapa Yesus mengatakan? Karena dia orang Yahudi. Nah, maka dari itu dengan apa umat manusia mau diselamatkan? Nggak ada. Yang selamat itu hanya Yahudi. Makanya Yesus disalibkan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan apa? Salib itulah pengganti hukum Taurat itu semua. Karena kami bukan orang Yahudi. Mana bisa orang Arab menggunakan hukum Taurat? Kamu pandai-pandian loh. Ya. Kamu bilang, wah Islam menggunakan hukum Taurat. Mana ada? Saya pernah berdiskusi sama Zulkifli, katanya Islam tidak pakai hukum Taurat lagi. Sampai nangis-nangis, dia terkencing-kencing. Berarti kalian bisa membunuh, bisa mencuri. Nah, kami tidak pakai hukum Taurat, tapi pakai hukum kasih. Hukum kasih itu bagaimana? Sebenarnya PW jawantahan dari hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Kalau kami mencuri, artinya kami tidak mengasihi sama manusia. Kalau kami membunuh, artinya kami tidak mengasihi sama manusia. Kalau kami berzina, artinya kami tidak mengasihi sama manusia. Kalau kami menghujat Tuhan, artinya kami tidak mengasihi Tuhan. Itulah hukum yang kami pegang. Silakan. Baik. Baik, Bang Rudi. Kata Bang Rudi yang saya akan tanggapi pertama, atur kan itu perkataan Tuhan. Ya di sini saya terima kasih Bang Rudi mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataan Tuhan semesta alam. Dan Bang Rudi membenarkan. Ya, jadi nggak apa-apa gitu. Saya berterima kasih malah untuk hal itu gitu ya. Lalu Bang Rudi mau membanding dengan Nabi kami. Ya, itu bukan perkataan Nabi, kata Bang Rudi, tapi itu perkataan Tuhan yang puluhan kilo dia pasti tahu. Baik Bang Rudi, kalau mau membanding Yesus dengan Nabi Muhammad SAW, saya mau tanya deh, Bang Rudi, apakah ada Yesus mengatakan hari sekian, jam sekian, kiamat akan terjadi? Sedangkan Nabi kami, ya di dalam hadisnya Nabi kami mengatakan kiamat terjadi di hari Jumat. Kok lebih tahu Nabi kami gitu loh daripada Yesus yang Anda tuhankan? Kalau Yesus tahu kapan kiamat, tolong disebutkan. Datanya itu di mana di Bible? Apakah di Matius? Apakah di Markus? Apakah di Yohanes? Ada. Yesus mengatakan kiamat terjadi di hari Minggu. Ibaratnya kayak gitu. Itu poin yang pertama yang saya tanggapi kepada Bang Rudi. Nah, Bang Rudi juga lupa kayaknya bahwa Yesus itu diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel, dari umat Israel, bukan umat Kristen, Bang Rudi. Jadi hal wajar kalau Yesus mengatakan hukum Taurat itu tidak akan dihapuskan selama langit dan bumi masih ada, karena dia diutus hanya umat Israel. Untuk umat Israel, di mana pernah Yesus mengatakan bahwa aku diutus untuk Kristen di muka bumi? Tolong sebutkan datanya. Ya, Bang Rudi, dua hal yang perlu Bang Rudi tahu. Nah, jadi untuk masalah Tuhan memerlukan, poin yang ketiga, Bang Rudi ya, ini penjelasan Bang Rudi nggak masuk akal gitu loh. Tuhan itu kan kita tahu maha kuasa, nggak memerlukan sesuatu gitu loh. Ngapain kita menuhankan Tuhan yang tidak mampu untuk membuat sesuatu? Contoh ketika Yesus mengutuk pohon ara, apakah dia nggak paham gitu loh? Itu belum musimnya. Kan lucu Bang Rudi. Coba Bang Rudi dijelaskan hal ini secara terperinci ya gitu ya. Ini Bang Rudi jujur ya, saya makin nggak paham dengan penjelasan Bang Rudi tiga hal ini. Coba saya nangkap terus ya, saya dengarkan terus di sini. Oke, terima kasih. Saya memang mengatakan surah At-Tur itu sesuai iman Islam. Itu firman Tuhan. Tidak mungkin saya bilang sesuai firman saya, sesuai iman saya. Kalau iman saya Al-Quran itu bukan kitab suci loh. Tidak mungkin saya bilang begitu. Tentu saya ikuti alurmu karena kau mengatakan Nabi Muhammad tahu puluhan ribuan kilometer. Ternyata faktanya Muhammad nggak tahu, yang tahu Allah. Allah itu adalah Tuhannya Muhammad. Kan aku bilang.
Kok kamu sepertinya butuh sekali pengakuan dari saya, maka selalu berterima kasih. Itu standar. Kan itu Tuhan Islam. Tentu itu saya bilang firman Tuhan. Masa saya bilang, oh itu bukan firman Tuhan Islam. Kan lawak, itu apa namanya ya. Terus kamu bilang menurut Nabi Muhammad kiamat hari Jumat. 2 hari lagi hari Jumat. Kutunggu. Kalau benar kiamat nanti hari Jumat ini, bersedia aku menyerahkan nyawaku kepada kalian semua. Kita buktikan. Benar nggak hari Jumat ini? Atau hanya omong kosong? Atau hanya dongeng-dongeng? Paham ya? Oke. Sudah berlalu. Kok nggak kiamat-kiamat? Kan jadi lawak-lawak kita nih. Ya. Baru kau katakan domba, dia sudah datang untuk mencari domba yang tersesat dari Bani Israel. Betul. Tahu nggak arti Israel? Sama dengan kalian mengatakan, tahu nggak arti Islam? Tahu nggak arti Muslim? Ya arti Israel juga kami harus kasih tahu kalian. Di Kejadian 32 kan dijelaskan apa arti Israel. Namamu tidak disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Karena engkau bergumul dengan manusia, Tuhan, bergumul dengan Tuhan, dan bergumul dengan manusia, dan kau jadi menang. Maka kami ini adalah umat-umat yang bergumul. Pergumulan kami ini hanya 2. Bergumul dengan Tuhan dan bergumul dengan manusia. Titik. Itulah maknanya Israel. Sudah. Kecuali Yesus mengatakan, aku datang kepada domba-domba dari bangsa Yahudi. Yahudi artinya keturunan Yehuda. Maka kami enggak termasuk di dalamnya. Tapi karena bicara Israel, arti Israel itu adalah bergumul dengan Tuhan dan bergumul dengan manusia. Maka kami masuk di dalamnya. Bedakan itu. Sudah. Kemudian kau bilang, Tuhan, mengapa Tuhan butuh sesuatu? Ya, Yesus kan butuh sesuatu. Untuk mengajarkan kepada manusia-manusia pengikut Yesus. Bahwa nanti para pengikutku harus menunggangi keledai-keledai ini untuk masuk ke Yerusalem. Dibawalah betinanya dan anaknya. Maka dari itu sampai kiamat nanti pengikut Yesus akan menunggangi keledai-keledai liar itu, pengikut si Ismail. Apakah terbukti sekarang? Terbukti. Arab Saudi bertekuk lutut sama Amerika. Kalau nggak ada Amerika, dihajar itu sama Houthi. Dihajar sama ISIS. Nah itu biar kau paham. Kemudian pohon ara. Pohon ara itu baca ayat itu baik-baik. Dalam kondisi lapar, Yesus datang ke pohon ara. Ternyata pohon ara ini tidak berbuah. Yesus ini memberi pengajaran dengan perumpamaan. Apa makna sesungguhnya? Ketika Tuhan nanti datang kan ada 9 buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Ketika Yesus nanti datang pada hari akhir kan nggak diberitahukan. Kedatangan Yesus itu seperti orang lapar. Orang lapar kalau datang ke satu tempat, katakanlah warung, tak ada makanan, kan marah dia. Apa-apaan kalian ini jual, tidak ada jualan. Demikian juga Yesus mencontohkan. Ketika nanti hari itu datang, Yesus datang ke situ kepada kami manusia. Kami nggak bisa berkata, Tuhan, kok cepat kali kau datang Tuhan? Kan belum musim berbuah Tuhan. Nggak boleh. Sama seperti orang lapar, dia nggak mau tahu mana makanannya, mana buahnya. Maka dikutuklah pohon ara itu. Begitu juga nanti Yesus datang. Karena kami tidak berbuah, maka kami dikutuk masuk neraka. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan kamu harus tetap berbuah. Ya kami harus tetap berbuah, berjaga-jagalah. Maka kami senantiasa berjaga-jaga, itulah maksudnya itu. Terima kasih. Lanjut. Oke. Jadi di sini yang saya tidak ketemu jawabannya menurut Bang Rudi dari penjelasan Bang Rudi ya. Pertama, tidak ada pernyataan Yesus itu untuk Kristen. Itu belum dijawab Bang Rudi. Apakah Bang Rudi lupa atau apa? Saya nggak tahu, mungkin Bang Rudi bisa jawab setelah ini.
di mana Yesus mengatakan bahwa dia diutus untuk Kristen. Kita tahu Israel, Bang Rudi, itu nama lainnya Israel. Nah, di situ dia dikatakan Israel namanya. Nama Israel ini menurunkan 12 suku, Bang Rudi. Bukan cuma Yehuda. Ada Ruben, ada Simeon, ada Lewi, ada Yehuda, ada Zebulon. Kan kayak gitu. Sampai 12 orang. Sampai suku Benjamin gitu. Nah, bukan cuma Yehuda saja. Jadi yang di sini yang saya minta kepada Anda gitu, Bang Rudi ya, di mana Yesus menyatakan bahwa dia diutus untuk umat Kristen. Itu hal yang pertama. Yang kedua, 10 hukum Taurat bisa saya jelaskan di Al-Qur'an, Bang Rudi. Tapi dengan surat yang berbeda dan ayat yang berbeda. Contoh di Quran surah An-Nisa wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Contoh seperti itu, dilarang mencuri, terus jangan membunuh, juga ada di Al-Qur'an kami, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Jangan membunuh gitu loh. Ada 10 hukum Taurat di Al-Qur'an kami dengan ayat berbeda, dengan surah yang berbeda gitu loh. Saya bisa jabarkan itu tapi terlalu lama. Nah, itu tanggapan saya tentang masalah Bang Rudi mengatakan bahwa 10 hukum Taurat tidak ada di Al-Qur'an. Itu bullshit, Bang Rudi. Ada semuanya hukum Taurat itu di Al-Qur'an gitu ya. Itu yang perlu Bang Rudi catat. Terus untuk masalah Yesus ya, Bang Rudi mengatakan 2 hari lagi katanya hari Jumat. Lah, menurut iman Kristen, kiamat itu terjadi ketika Yesus turun kedua kalinya. Kan kayak gitu. Mana sekarang Yesus turun? Artinya belum terjadi kiamat sekarang ini, Bang Rudi. Mau Jumat ini, mau Jumat depan, kalau selama Yesus belum turun, belum terjadi kiamat. Ngapain Bang Rudi nunggu kiamat 2 hari lagi? Kalau kiamat 2 hari lagi, pasti Bang Rudi sudah tobat gitu loh. Gak bakal Nabi kami, kiamat itu hari Jumat, menurut Yesus hari apa gitu loh. Itu yang saya tanyakan ke Bang Rudi. Kalau Anda menuhankan sesuatu ya, sesuatu yang Anda tuhankan itu harus mengetahui segalanya. Karena Tuhan itu maha tahu. Tapi kalau Yesus bisa nggak tahu seperti itu, Anda tuhankan, terus dia memerlukan gitu ya, terus dia kalah gulat sama Israel, ini Tuhan macam apa gitu loh Bang Rudi. Itu yang saya maksud gitu loh. Coba didengarkan apa yang saya katakan. Coba Anda tanggapi lagi. Silakan. Oke, terima kasih. Tat. Al-Quran saja tidak ada menjelaskan hari apa hari kiamat. Berarti kau mau mengatakan Nabi Muhammad lebih hebat daripada Allah SWT. Bukan hanya lebih hebat dari Yesus. Lebih hebat dari Allah SWT. Kau copot ini apaku ini ya kupingku ini. Kalau bisa kau tunjukkan Allah SWT mengatakan hari kiamat hari Jumat. Enggak ada. Kau membongkar bahwa Muhammad lebih hebat dari Allah SWT. Tidak perlu kujelaskan. Tapi faktanya Jumat yang mana? Jumat itu tak bertepi. Maka lebih masuk akal kalau dari Kristen Yesus datang nanti kedua kalinya itu baru kiamat. Kapan? Ya tunggu aja Yesus datang. Lah kalian 1000 kali orang menunggu hari Jumat, tidak ada datang-datang. Besok Jumat lagi 2 hari lagi tidak datang. Besok minggu depan Jumat tidak datang juga. Tapi kalau Yesus, tunggu aja Yesus datang. Mudah-mudahan kau masih hidup sampai Yesus datang kedua kali. Kan lebih masuk akal, ya. Kemudian Yesus itu tidak pernah berkata untuk Kristen. Yesus berkata kok bahwa dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik mendengar suara daripada domba-dombanya, domba-dombanya pun mengenal suaranya. Gembala itu apa artinya? Itu adalah orang yang digembalakannya. Siapa yang digembalakan Yesus? Orang yang mengakui dia atau yang mengikut dia. Salah satunya Kristen. Memang Yesus tidak bilang Kristen, tapi dia bilang domba. Lah Islam mau nggak mengaku domba? Kan enggak. Kalau kami mengaku domba, maka pengembala kami Yesus. Domba di situ pun artinya perumpamaan. Karena domba ini adalah binatang yang bersih,
Tidak mau dia masuk ke lumpur. Sesudah itu dia adalah binatang yang penurut. Dia bisa mendengar suara gembalanya. Dan dia adalah hewan pengembalaan terbesar pada saat itu. Paham ya? Maka selalu dibuatlah kalimat domba. Kemudian Islam mengenal 10 hukum Taurat. Kalau kau mengenal 10 hukum Taurat, kau tidak akan ke surga. Kalau kau mengenal hukum Taurat, kalau Islam mengenal hukum Taurat, maka penebusan dosamu harus dengan berkorban hewan. Sementara korban yang kalian lakukan tiap tahun, itu apakah mau kau akui? Itu pengorbanan penebusan dosa? Kan tidak. Kalau Yahudi itu penebusan dosa mereka. Karena apa mereka melakukan? Karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Dan kalau kau bilang ikut hukum Taurat, maka yang paling berdosa itu nabimu. Hukum Taurat mengatakan jangan mengingini rumah sesamamu. Tahu nggak artinya? Kita mengingini istri orang lain. Jangan mengingini rumah setaramu, baik istrinya, budaknya, atau siapapun yang berada di tempat kediamannya. Budak aja nggak boleh kita ingini. Siapapun yang berada di tempat kediamannya nggak bisa. Tega nggak kau? Nggak tega. Jangan membunuh. Nabi melakukan pembunuhan kan karena perang. Kau bilang ada itu disuruh mencongkel mata orang, terus dibunuh gara-gara dia minum kencing onta dan sehat, dibunuhnya peternak onta itu. Kan banyak. Jangan mencuri, jangan merampok, sama itu mencuri. Jangan bersaksi dusta. Bertakia nggak boleh. Jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Sembah itu artinya sujud. Dan berbakti kepadanya. Kalau kami memang ada patung, tapi kami tidak menyembah dan tidak berbakti. Sudah pernah kau lihat aku ludahi kan? Kalau kalian, kepada mana kalian sujud? Bagi hukum Taurat, kau sujud itu menyembah. Dan kau berbakti kan? Kau sampai datang ke sana. Setiap 5 waktu kau ikuti ke arah sana. Kalau kau ikut hukum Taurat ya. Makanya kalian gak ikut hidup di hukum Taurat. Tapi hidup di bawah hukum Allah SWT. Karena Allah SWT itu bukanlah Allahnya Musa. Musa di dalam Al-Quran berbeda dengan Musa di dalam Bible. Musa di dalam Al-Quran tidak pernah diangkat menjadi Tuhan. Musa di dalam Bible diangkat menjadi Tuhan. Kalau sampai kau akui itu, berarti ada yang setara dengan Tuhanmu, yakni Musa. Kan tidak terima kau kan? Karena surah 7 mengatakan demikian. Sorry, bukan surah 7, Al-Ikhlas. Ayat 1 sampai 5 yang tidak ada yang setara dengan dia. Pahami dulu itu. Terus yang terakhir. Yesus turun kedua kali. Sudah semua aku jawab ya. Mengenai kau puas tidak puas itu urusanmu. Penting aku jawab. Ada lagi silakan. Oke, masih ada waktu ya Bang Umar ya. Kayaknya kalau sama Bang Rudi ini saya pasti panjang gitu lah. Panjang urusannya. Kalau sudah sama lama Bang kita Rudi nggak berdiskusi. Sudah lama kita nggak diskusi nggak masalahnya. Siap. Bagus lah kita ketemu lagi gitu loh. Ya, Siap. gini Bang Rudi. Kalau untuk masalah mengingini ya, itu juga ada benang merahnya di dalam Al-Quran. Kenapa? Hukum Taurat itu diabadikan di dalam Al-Quran karena sesuai perkataan Yesus. Selama langit dan bumi ini ada, ya hukum Taurat itu tidak dapat dihapuskan. Itu Al-Quran mengikuti apa yang diperintahkan Yesus, Bang Rudi. Makanya saya cari perbandingan ke Bang Rudi, di mana di Perjanjian Baru itu menerapkan 10 hukum Taurat. Nggak ada, Bang Rudi. Nggak ada gitu ya. Kalau 10 hukum Taurat di dalam Al-Quran, saya bisa jabarkan ayatnya, tapi panjang gitu ya. Panjang. Contoh jangan mengingini milik sesama gitu. Itu ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Jangan menyembah berhala. Ada di dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 dan 93. Terus jangan mencuri, ada juga di dalam Quran surah Al-Maidah. Terus jangan membunuh, itu juga ada di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32. Terus kuduskan hari Sabat juga ada di dalam Quran. Di dalam Quran surah Al-Jumu'ah, di dalam Quran surah Az-Zumar. Terus apalagi hal yang lainnya? Jangan mengingini harta sesama.
Itu juga ada, Bang Rudi. Jangan berbohong. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Jangan berdusta, jangan berbohong. Ada juga itu ayatnya. Bisa saya jabarkan semuanya, Bang Rudi. Lah, lalu di perjanjian baru di 2 Efesus 15 Paulus mengatakan semua hukum Taurat itu telah dibatalkan. Lalu kita mau hidup di bawah hukum Tuhan atau di bawah hukum manusia? Itu perbandingannya, Bang Rudi. Ya, contoh kata Bang Rudi, di hukum Taurat itu berkurban ada. Di tempat kami pun ada kurban. Yang jelas kami laksanakan. Lah, yang dikurbankan Bang Rudi apa di dalam kekristenan? Mengorbankan Tuhan gitu untuk menebus dosa-dosa. Apakah ada di ajaran Yahudi mengorbankan seorang manusia atau mengorbankan Tuhan untuk menebus dosanya? Nggak ada, Bang Rudi. Nggak pernah saya temukan di literasi Yahudi. Nggak pernah ada. Baik di Midras, ataupun di perjanjian lama, ataupun di kitab lainnya milik Yahudi. Nggak ada mereka mengorbankan Tuhan atau mengorbankan manusia untuk menebus dosa. Nggak ada. Itu satu poin yang perlu Bang Rudi catat gitu loh. Yang kedua, Bang Rudi nggak ada jawabannya. Yesus ya nggak tahu hari kiamat itu kapan gitu loh. Kalau berbanding dengan Nabi kami yang mengatakan hari Jumat, Nabi kami lebih mengetahui daripada Yesus jadinya. Kan kocak gitu loh. Kocak itu Bang Rudi. Anda menuhankan manusia yang nggak tahu apa-apa gitu loh. Sebagaimana senada yang dikatakan oleh Yesus, menghakimi saja, dia nggak tahu apa-apa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Kan kayak gitu. Dia tidak dapat berbuat apa-apa gitu loh Bang Rudi. Jadi untuk pembahasan ini saya rasa tanggapan saya cuma sedikit gitu loh Bang Rudi. Saya hanya minta contoh dan data. Ketika Nabi kami tahu hari Jumat, hari kiamat gitu ya. Terus apakah Yesus tahu? Itu aja data perbandingan yang saya minta ke Bang Rudi. Kalau untuk masalah hari kiamat di dalam Al-Quran kata Bang Rudi, Nabi kami lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Rudi, Anda sudah mengakui di depan ya, di depan bahwa Al-Quran itu adalah Tuhan yang berkata, bukan Nabi kami gitu loh. Di dalam Al-Quran kami dikatakan, mereka bertanya tentang hari kiamat, katakanlah hari kiamat itu milik urusan Allah gitu. Jadi Nabi kami hanya menjelaskan tanda-tandanya. Salah satu tandanya adalah terjadinya di hari Jumat. Setidaknya Bang Rudi, Yesus menjelaskan tandanya di hari apa. Jadi itu perbandingan yang sama yang saya minta gitu loh. Bukan Bang Rudi memframing, oh Nabi Muhammad berarti lebih hebat daripada Tuhannya, lebih hebat daripada Allah. Bukan kayak gitu Bang Rudi. Ngawur itu namanya. Jadi by data saja di Bible, menurut Bible seperti apa? Apakah ada Yesus mengatakan bahwa kiamat hari ini terjadi? Terus apakah Yesus ada mengatakan dia diutus untuk umat Kristen secara tekstual gitu loh. Lah kalau Yesus bukan untuk Kristen, hanya untuk domba-domba dari Bani Israel, lalu akar ajaran kalian ini dari mana? Itu aja Bang Rudi. Sebenarnya simpel kalau Bang Rudi jawabnya nggak muter-muter gitu loh. Coba Anda tanggapi. Oke. Terima kasih Tat. Tat. Bangga pula kau dibilang Muhammad melebihi Allah SWT. Aduh. Tat. Allah SWT aja tidak berani menyebut nama, tidak ada menyebut hari. Kok Muhammad bisa menyebut hari, pengetahuan dari mana itu? Al-Quran saja nggak ada menyebut hari. Berarti Muhammad ini melebihi Allah SWT kan aku bilang. Dan kau senang. Ya sudah. Itu imanmu. Aku bisa apa? Kalau kau bilang Yesus memang tidak ada dibilangnya hari apa. Tapi Yesus memberi ciri. Seperti ketika zaman Nabi Nuh. Begitulah nanti kedatangan anak manusia. Mereka makan, minum, kawin, mawin. Tiba-tiba datang. Ya kau cari tahu saja hari apa. Zaman Nabi Nuh itu dulu terjadi. Kan gitu. Nah, kalau banding-banding mengetahui hari kiamat kapan? Apa yang diucapkan Nabi Muhammad gak ada terbukti. Sudah 1000 kali Jumat. Gak ada juga kiamat-kiamat. Tat. Masih kau percaya itu Tat?
Lebih bagus kau percaya aku, Tat. Aku bilang hari Kamis, tanggal 14, aku kasih tanggal. Bulan 2, aku kasih bulan. Jam 10 pagi, ku kasih jamnya lagi, Tat. Kenapa kau nggak percaya sama aku aja lengkap? Hari, tanggal, bulan, jam. 4, ku kasih ciri-cirinya, Tat. Kalau Muhammad, Tat, hanya 1. Kok nggak aku aja kau percayai? Kan begitu lagi, Tat. Ya, maka dari itu, Tat, kalau hanya bilang Jumat, semua orang bisa bilang. Aku melebihi. Kamis, tanggal 14, bulan 2, jam 10 pagi. Dan perlu kau ketahui, Tat, bumi itu nggak datar. Maka ketika kau bilang hari Jumat itu hari kiamat, menurutmu kiamat serentak nggak seluruh dunia ini? Kan serentak. Maka mana yang dapat hari Jumat duluan, itulah yang kiamat. Contoh, Indonesia lebih dahulu dari Amerika. Kiamatlah hari Jumat di besok ini di Indonesia. Amerika itu belum Jumat, masih Kamis. Berarti kiamat sudah berlalu. Kiamat kan tidak ada dibilang berulang-ulang. Sekali aja dong kiamat. Datanglah kiamat hari Jumat. Dicek mana daerah yang hari Jumatnya ada. Ternyata di Indonesia misalnya. Maka datang Tuhan menghazab hari Jumat itu Indonesia aja. Semua orang Indonesia diadili. Amerika masih tidur nyenyak. Pas besoknya pagi Amerika bangun, wah sudah tidak ada Indonesia. Sudah dibawa ke neraka atau ke surga, dia dihakimi. Kan tidak masuk akal kalau kau bicara hari, Tat. Yang kemudian kau bilang di Al-Quran ada 10 hukum Taurat. Enggak ada, Tat. Yang ada itu, Tat, kau baca Bible apa itu hukum Taurat, baru kau kais-kais. Oh, ini ada di ayat ini ada di ayat ini, kan begitu, Tat. Sekarang ku artikan sama kau hukum Taurat ya. Kau baca Ulangan 5 mulai ayat 6. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Pertanyaanku, bangsa Arab, apakah keturunan dari perbudakan di Mesir? Kan tidak. Terus kok mengaku-ngaku kalian keturunan dari perbudakan? Sudah. Apa dibilangnya? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, sudah. Oke, kau anggap di hadapan kami tidak ada Allah lain. Memang iya, karena agamamu Tuhannya Allah SWT. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Tat, kau sujud menyembah kepada siapa, Tat? Kalau kau sholat, ke arah mana kau sujud? Ini maksudnya jangan sujud menyembah. Berarti kau melanggar. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Kau kan beribadah kepadanya, itu namanya. Sudah. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Masa kau lebih sujud kepada sana? Oh, itu hanya arah, kau bilang. Bagi kau itu arah. Bagi ayat ini kalau kau ikut hukum Taurat, itu enggak bisa kau buat tak. Enggak ada dibilang sini kecuali arah, enggak ada. Nah, yang membebaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada kedua dan ketiga, keempat dan orang yang membenci aku. Dosa waris. Kau mengakui dosa waris kan? Tidak. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada 2 orang, yaitu mereka yang masih aku, yang berpegang pada perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nama Tuhanmu siapa? Allah. Kau sebutkan dengan sembarangan kan? Bahkan kalau terkejut, Masya Allah. Wah, kayak gitu. Itu nggak bisa, Tat. Hukum Taurat nggak bisa kau sebut sembarangan. Di jalan-jalan, misalnya kaget dia kan, atau misalnya Allahu Akbar gitu. Nggak bisa sembarangan, Tat. Artinya kau sudah melanggar. Orang Yahudi tidak mau mengatakan YHWH itu sembarangan. Nggak bisa. Sudah. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Baru berikutnya.
Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Memang kau hari Sabat. Kalau kau hari Sabat, kau tidak melaksanakannya, nanti kau dikutuk jadi kera. Surah 2 ayat 60, surah 5 ayat 65. Mana ada kau melakukan Sabat? Yang kau lakukan adalah Jumat. Jumat itu bukan Sabat. Kalau menurut hukum kalian. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ada enggak di kalian penciptaan itu 6 hari? Kan tidak ada. Kok kau mengaku-ngaku? Tetapi hari ke-7 adalah adil Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Kau hari Jumat melakukan pekerjaan, melakukan. Jadi Sabatmu yang mana? Kau hanya sholat 2 jam dari jam 2 sampai jam 2. Setelah itu kau bekerja. Yahudi enggak boleh taat. Jangan melakukan satu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan. Atau hambanya laki-laki atau hambamu perempuan. Atau lembumu atau keledai saja. Tidak bisa melakukan pekerjaan. Apalagi kau. Atau hewanmu yang manapun. Atau orang asing yang terpakai supaya hambamu laki-laki maupun perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab harus kau ingat bahwa engkau ini. Baru yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu. Oke, kalau ini semua orang. Jangan membunuh. Nabi membunuh loh, Jangan berzina. Nabi bagaimana, Jangan mencuri. Nabi bagaimana, Jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu. Jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya. Merampok nggak bisa. Itu kan sudah menghasratkan. Menyita barang orang nggak bisa. Atau hambanya laki-laki. Atau hambanya perempuan. Bayangkan, mengingini hamba perempuan atau budak nggak bisa, Udah. Atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi, di Quran itu nggak ada 10 hukum Taurat. Jujur sajalah. Yang ada di Bible ada 10 hukum Taurat. Kau culik-culik lah, kau cuplik-cuplik lah. Oh, ini cocoknya ini ya. Jangan berzina. Penerapan hukumnya kalian nggak tahu. Yesus bagaimana? Apakah dia menghilangkan hukum Taurat? Tidak, malah menggenapi. Kalau dulu kau mendengar berzina itu bersetubuh. Yesus bilang memandang dan mengingini saja. Itu sudah berzina. Paham ya, Kemudian dikorbankan. Ada nggak ajaran Yahudi? Ya adalah. Yang dikorbankan manusia pertama yang dikorbankan kan Ishak. Kan itu dasarnya pengorbanan. Maka tidak semerta-merta Tuhan langsung, oh Ishak kau tidak jadi dikorbankan. Sudah pulanglah. Nggak bisa, Firman Tuhan itu kekal. Dia memerintahkan si Abraham untuk menyembelih anaknya. Maka Tuhan harus menebus anak ini. Jikalau anak ini mau hidup, Tuhan harus menebus. Kalau tidak, dia harus disembelih. Bagaimana cara Tuhan menebus? Dengan domba. Itulah kenapa kami ada penebusan dosa. Pengorbanan anak ada, cuman waktu itu nggak jadi. Sekarang jadi. Dengan Yesus. Pahami dulu. Nah sekarang kalian berkorban gunanya apa? Kalian nggak tahu. Korban itu bukan untuk dibagi-bagi kepada orang. Korban yang sesungguhnya korban, habis disembelih, dibawa ke atas altar atau atas mezbah, dibakar. Kalau kalian kan enggak, kalian bagi-bagi, makan-makan kalian. Itu udah kekejian di hadapan Tuhan. Dia harus dibakar. Paham ya? Kemudian Tuhan yang urusan apa nih? Tuhan yang benar urusan apa nih? Lupa aku. Oh ya, mengenai hari Jumat itu sudah. Mengenai hari Jumat itu sudah aku jawab ya, ya. Ya, silakan terakhir kali, Habis itu kita bubar ya, silakan penutup. Oke. Sebagai penutup, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu saya tanggapi. Bang Rudi mengatakan tanggal sekian, hari Kamis jam sekian. Kenapa ini pihak Kristen ya malah menyembah Yesus yang nggak tahu hari kiamat? Sembah aja Bang Rudi gitu loh. Karena lebih tahu daripada Yesus. Ya,
Kata Bang Rudi hari kiamat hari Kamis, sedangkan Yesus nggak ada datanya. Dia nggak tahu kapan kiamat terjadi, jamnya nggak tahu. Tapi Bang Rudi tahu, lebih baik Kristen sekarang nyembah Bang Rudi. Karena Bang Rudi lebih tahu daripada Yesus gitu ya. Seluruh Lebih umat manusia, bagus. Tat. Bukan hanya Iya, Kristen, gitu. Islam juga, Hindu juga, Buddha, Cembaku. Kalau memang itu nggak apa-apa standarnya. gitu loh. Nggak apa-apa. Karena Ya, kan silakan. saya tidak mengimani Bang Rudi ya sebagai Nah, Tuhan. makanya Nah. Tat, Kristen juga tidak mengimani aku. lanjut Tat, sorry. Lah, terus pernyataan yang tadi gimana? Katanya Iya lebih kan. tahu. Hanya untuk menjawab punyamu, Tat, bahwa aku lebih hebat. Cuman dengan kalimat yang halus. Oke. Silakan. Ya itu aja sih saran saya kepada pihak Kristen gitu ya. Kalau menstandarkan ke umat lain, mereka tidak menyembah Bang Rudi gitu loh. Nah, kalau saya banding Bang Rudi dengan Yesus, lebih hebat Bang Rudi daripada Yesus. Yesus nggak tahu kapan hari kiamat terjadi, tapi Bang Rudi tahu. Jadi pihak Kristen lebih baik menyembah Bang Rudi karena Bang Rudi lebih Islam tahu juga. daripada Yesus. Islam juga, Gitu Tat. Bang Rudi. Terus yang kedua, poin yang kedua untuk masalah 10 hukum Taurat ya Bang Rudi ya. 10 hukum Taurat, tadi kan saya minta jelaskan apa saja yang dilakukan oleh Kristen. Lalu Anda membalikkannya ke Al-Quran. Kalau saya katakan hukum Taurat itu banyak di Al-Quran, tapi dengan surah yang berbeda dan ayat yang berbeda. Contoh nih, jangan berzina. Di dalam Quran surah Al-Isra ada ya. Ada wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Mendekatinya aja nggak boleh, apalagi melakukan gitu. Tobat kawan ya. Penghapusan dosa, kata Bang Rudi, penghapusan dosa itu dari manusia yang dikorbankan pertama kali Ishak. Bang Rudi, sejak kapan Yahudi mengorbankan manusia? Ishak itu bukan Yahudi, Abraham bukan Yahudi. Ya, Yahudi itu keturunan dari Yehuda. Gimana sih Bang Rudi? Ishak bukan Yahudi, Abraham bukan Yahudi. Gimana sih? Itu adalah ya pernyataan Bang Rudi yang nggak masuk akal. Yang saya minta dari pengajaran Yahudi. Sejak kapan Yahudi mengorbankan manusia atau mengorbankan Tuhan untuk menebus dosa? Nggak ada juga. Padahal di dalam Yehezkiel itu. Yehezkiel 18, dosa tanggung sendiri-sendiri gitu. Nggak ada dosa itu ditebus. Lah, terus contoh lain. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Di dalam Al-Quran pun juga ada. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama terbaik. Nggak bisa disebut sembarangan nama Tuhan itu, Bang Rudi. Juga ada gitu loh. Itu beberapa cuplikan yang saya tampilkan ke Bang Rudi biar nggak terlalu lama tanggapan saya. Jadi kalau mau membahas 10 hukum Taurat secara perincian gitu ya, mungkin di lain waktu saja gitu Bang Rudi. Tapi yang jelas yang saya ketahui di 2 Efesus 15 Paulus itu membatalkan hukum Taurat gitu. Itu yang saya ketahui. Apakah Anda bisa bantah 2 Efesus 15 Paulus membatalkan hukum Taurat? Jadi dari tadi saya tidak menemukan poin jawaban dari Bang Rudi. Di mana datanya Yesus diutus untuk Kristen? Di mana datanya Yesus mengetahui hari kiamat? Gak tahu juga saya. Penjelasan Bang Rudi muter-muter semuanya masalahnya. Terus kenapa Tuhan memerlukan sesuatu padahal Tuhan Maha Kuasa? Kan kayak gitu. Nah, beberapa poin yang saya temukan kepada Bang Rudi, ya poinnya itu sebenarnya kembali lagi kepada diri kita, ya. Coba kita mengimani itu sesuai tekstual apa yang ada di kitab kita. Jangan katanya, kata Matius, kata Markus. Kan kita nggak mengetahui background mereka. Kita harus mengetahui background mereka dulu, baru kita dapat mempercayai tulisan ataupun perkataannya gitu. Tentang orang yang hidup di zamannya. Bukan sembarangan percayai gitu. Ya dongeng ntar dipercayai Bang Rudi juga gitu loh. Bang Rudi. Kalau untuk masalah Allahnya Musa kan ada di abad sebelum Masehi. Allahnya Nabi Muhammad kan Allah SWT. Terus di hukum Taurat jangan ada Allah yang lain. Jangan ada Tuhan yang lain. Itu juga ada Bang Rudi di dalam Al-Quran. Jangan salah Anda. Makanya
kalau Anda mau kalau saya mau menjelaskan ini banyak Bang Rudi, poin-poinnya itu banyak. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jangan ada Allah lain di hadapan kamu, kata Quran. Ayo. Gimana? Jadi poin di sini Bang Rudi ya, hanya beberapa pertanyaan dari saya sebenarnya. Di Yahudi dosa tidak ada ditebus, tanggung sendiri-sendiri. Tidak ada juga mengorbankan Tuhan untuk doktrin ajarannya. Nggak ada. Nah, data yang Anda tunjukkan juga nggak ada kepada saya. Ibaratnya Anda membawa Matius atau apa gitu dari tadi tentang permasalahan hal itu. Terus untuk Yesus apakah mengetahui hari kiamat? Ya di sini saya hanya mengajak berpikir gitu ya. Mengajak berpikir. Masa kita menuhankan orang atau manusia yang tidak tahu apa-apa gitu. Itu saja sih sebenarnya. Terus penerapan Taurat di perjanjian baru juga nggak ada datanya. Jadi cukup sekian lah menurut saya Bang Rudi. Mungkin kawan-kawan di bawah bisa menilai sendiri ya yang agama Islam. Tapi mungkin nanti kalau saya ketemu lagi dengan Bang Rudi, mungkin kita bahas 10 hukum Taurat di Al-Quran maupun tapi kalau di Bible nggak ada sih, dibatalkan oleh Paulus. Heran juga saya temanya ntar. Ya. Cukup itulah Bang Rudi semuanya ya kawan-kawan semuanya. Saya mohon maaf kalau ada kosakata yang salah dari saya Bang Rudi ya, atau penyampaian saya yang kurang untuk muslim di bawah gitu ya. Jadi apa yang saya katakan ini, mari kita menyembah Tuhan yang satu. Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Abraham, terus Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Nabi Musa, sebagaimana tertera di kitab Bang Rudi. Hai Bani Israel, Tuhan kita itu Allah, Tuhan itu Esa. Di Al-Qur'annya wa ilahukum ilahu wahid. Al-Baqarah 133, mari kita sembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Al-Baqarah 133 ya. Silakan Anda buka gitu. Jadi kembalilah kepada Tuhan yang satu yang berbeda dengan segala sesuatu, yang tidak pernah jadi manusia ataupun berbuat sandiwara untuk menebus dosa di kemudian harinya. Enggak pernah Tuhan Nabi Musa seperti itu bersandiwara, ataupun Tuhan Abraham, ataupun Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Islam tidak pernah bersandiwara ataupun membuat doktrin penebusan dosa dengan menggantungnya, menyalibnya di tiang salib. Tidak pernah terjadi dan tidak ada nubuatannya juga. Itu bagi saya. Terima kasih Bang Rudi untuk semuanya. Bang Umar sebagai host gitu ya. Mungkin saya akan dengarkan sedikit Bang Rudi sebelum bubar gitu. Terima kasih semuanya. Karena judulnya Rudi menjawab, maka aku jawab terakhir kali, habis itu kita ganti orangnya. Siapa bilang di dalam Islam tidak ada penebusan dosa? Kau baca aja hadis. Bahkan situ Muhammad mengatakan apa? Yahudi itu sebagai penebus dosa. Aduh. Nanti googling ya, itu semua PR kalian. Dan saya tadi mengatakan bukan Ishak itu bukan penebusan dosa. Ishak itu harus disembelih. Maka agar dia tidak mati bagaimana? Diganti dengan anak domba. Paham ya? Tuhan tidak langsung mengatakan, oh jangan kau bunuh dia, udah pulanglah. Gak bisa, karena firman Tuhan kekal. Kamu harus menyembelih dia. Maka karena dia tidak menjadi sembelih, maka Tuhan harus menyediakan ganti sembelihan dia. Itulah domba. Ya, saya tidak mengatakan itu ajaran Yahudi, tapi mereka itu adalah nenek moyangnya Yahudi, dan itu diikuti oleh Israel bahkan sampai Yahudi sebelum Bait Allah roboh. Mereka masih mengorbankan anak domba atau kambing, lembu, segala macam sebagai penebusan dosa. Baca saja perjanjian lama. Tetapi bukan untuk dimakan dan dibagi-bagikan. Untuk dibakar. Ini kalian nggak paham. Bagaimana kalian mau paham tentang apa hukum Taurat. Terus kau bilang dosa ditanggung sendiri. Dosa itu ada dua. Dosa waris dan dosa perbuatan. Dosa waris adalah bahwa kami mewarisi kematian. Kalau di dalam Quran itu surat 7 ayat 25. Adam ketika dicipta tidak ada dikatakan kau mati, gak ada. Setelah dia memakan buah itu yang dipengaruhi oleh iblis, maka dibilang diusir dia dari sorga. Di bumi engkau hidup, di bumi engkau mati. Sebelumnya kan tidak ada kematian. Maka mati itu adalah sebuah hukuman.
dan di bumi engkau dibangkitkan. Pahami dulu ya. Tetapi di ayat yang kubuka tadi sudah jelas. Aku akan membalaskan keturunan ketiga dan keempat. Artinya dosa waris perbuatan pun ada. Jika orang tuanya menyembah berhala. Pahami? Terus. Kamu mengatakan sembah saja saya orang Kristen. Saya nggak bilang Kristen. Kalau takaranmu bahwa Tuhan itu harus tahu hari kiamat. Maka sayalah Tuhan. Seluruh umat manusia harus menyembah saya. Karena saya berani mengatakan kiamat itu hari Kamis, tanggal 14 bulan 2, jam 10 pagi. Sayalah Tuhan kalian. Kalau takaranmu harus tahu hari kiamat. Ada enggak Tuhan-Tuhan yang melebihi saya? Caranya hanya satu. Sebutkan tahunnya baru dia melebihi saya. Kalau tidak ada berarti sayalah Tuhan. Kan begitu. Paham ya? Dan kau juga sudah mengakui Muhammad melebihi Allah SWT. Allah SWT tidak tahu kapan kiamat. Tidak ada disebutkannya hari, tanggal, bulan, dan tahun. Muhammad bisa menyebutkan hari. Allah hari aja tak disebut. Sembahlah yang mengetahui hari kiamat. Kan itu kau bilang kan? Jangan sembah yang tidak tahu apa-apa ya. Sembahlah yang mengetahui hari kiamat hari Jumat itu. Sudah. Kemudian kau mengatakan di dalam Al-Quran ada 10 hukum Taurat. Enggak ada di dalam Al-Quran 10 hukum Taurat. Yang ada kau baca di Bible, kau dekat-dekatkan. Kau dekat-dekatkan. Paham tak? Kalau ada 10 hukum Taurat di dalam Al-Quran, tidak akan mungkin ada yang namanya mengingini rumah sesamanya. Baik budaknya. Tidak akan ada itu. Kalau sampai melanggar, tahu nggak pelanggaran hukum Taurat, zina, dilempari sampai mati. Kan tidak ada pelemparan sampai mati di situ. Aduh. Ya, oke lah itu saja yang saya bisa jawab sama Pak Yusuf. Besok kita ketemu di tempatku saja. Baik, nanti besok kita bahas 10 hukum Taurat saja gitu ya. Boleh. Jam berapa? Oke. Mungkin ya jam segini lah. Cocok lah. Boleh. Oke. Mr. Yusuf, Bang Rudi, malam. thank you Ya. ya. Oke. Yuk. Terima kasih semuanya Bang Umar. Saya izin pamit dulu juga kalau Bang Rudi mau nyambung lagi karena ya kelamaan juga. Kalau lama-lama kan bosan juga gitu. Oke, saya izin pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mar, aku minta izin juga. Bateraiku sudah low. Ya. Oke. Lupa aku tadi mencasnya. Tutup dulu. Ya, tutup dulu, Mar. Oh, aku dulu ya. Oke. Tutup call lah tuh. Kawan-kawan, begitulah dulu acara hari ini ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Tapi tidak ada maksud saya untuk menghina, itu lebih kepada perdiskusian ya. Dan kepada Umar, terima kasih sudah menyediakan roomnya ini ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk berdiskusi, tapi yang santun ya. Jangan seperti yang tadi ada itu. Syawa-syawa itu. Oke Mar, itu aja yang bisa aku sampaikan Mar. Ya oke, siap. Ya, kawan-kawan, itulah hasil perdiskusian kami tadi ya. Udah aku bilang kalau aku berdebat, ku balik sampai nengel. Tidak peduli aku udah aku bilang. Ya, karena mereka kulihat sudah keterlaluan. Di channelnya Zulkifli dia berbicara seolah-olah dia paling hebat. Di channel yang lain-lain juga dia berbicara seolah-olah dia paling hebat ya. Tapi menghadapi saya mereka nggak mau. Kalau mereka mau ya aku balik sampai nengel ya kawan-kawan ya. Ya. Kawan-kawan, terima kasih atas berkat yang kalian berikan kepada saya. Ini sudah terkumpul dana 1.150.000. Tadi pagi masih 150. Pas malam tadi saya mau live sudah tambah ya. Kena taichi katanya, betul ya. Nah, kawan-kawan tadi jadi juga saya sudah bayar material sebagian. Tinggal tersisa utangnya 2 juta. Ada makin dikit ya. Ya, terima kasih. Kawan-kawan saya cukupkan dulu sekian karena jam 21.24. Saya selalu membatasi diri tidak seperti orang-orang itu sampai pagi sampai ini tidak ya karena saya sudah melalui masa-masa itu. Sekian dan terima kasih sampai jumpa. Salam sang debaters.